Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Ya, Ibu harap kabar kita hari ini semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu mengecek satu persatu kehadiran kita. Dengar baik-baik ya namanya Ibu panggil. Sabit, hadir? Rian? Oke. Sandi? Oke. Rara? Oke. Marcel, oke. Hadir semua ya. Setelah itu, coba masing-masing membuka bukunya di halaman 113. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin di bab 4, yaitu gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangganya. Apakah adik-adik sebelumnya telah membacanya di rumah? Oke, ada yang sudah membaca ya. Nah, untuk mengenai gejala alam di Indonesia, apakah adik-adik pernah menonton di berita bahwa adanya gejala-gejala ataupun bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, tanah longsor, ataupun tsunami? Nah, itulah beberapa contoh gejala-gejala alam ataupun bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun kita tidak mengalaminya secara langsung, tetapi kita bisa mengetahui berbagai macam masalah ataupun gejala-gejala alam di Indonesia melalui media TV, ataupun radio, ataupun koran. Nah, gejala alam itu adalah suatu peristiwa alam yang terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh faktor alam itu sendiri. Gejala alam juga sering disebut sebagai peristiwa alam. Kemudian lanjut ke halaman 114. Gejala alam di Indonesia terjadi di permukaan bumi dan pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan alam ataupun kenampakan di muka bumi tersebut. Akhir-akhir ini Indonesia sering sekali mengalami gejala-gejala ataupun dilanda oleh bencana alam, seperti adanya tanah longsor, banjir di mana-mana, kemudian beberapa kali belakangan ini terjadi gempa bumi. Nah, namun demikian bencana alam juga itu dapat terjadi karena ulah manusia sendiri. Kenapa Ibu bilang karena ulah manusia sendiri? Karena manusia kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam. Nah, berikut akan Ibu sampaikan beberapa peristiwa alam di Indonesia. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi sama seperti pada saat kita menginjakkan kaki di tanah, kita merasakan adanya getaran ataupun terasa tanah itu bergerak. Nah, jika kita pernah mengalami itu, mungkin yang kita rasakan adalah gejala gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri menyebabkan goncangan atau getaran yang besarnya beragam. Ada yang sangat kecil goncangannya sehingga sulit dirasakan, hingga adanya goncangan yang dahsyat sehingga dapat menimbulkan kerusakan seperti rumah runtuh, tanah menjadi longsor, dan banyaknya bangunan-bangunan yang hancur. Kemudian lanjut di halaman 116, adanya tsunami. Nah, apakah kalian tahu apa itu tsunami? Nah, tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan dan gelombang. Dengan demikian, secara bahasa tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pasang laut yang besar di pelabuhan. Kemudian yang ketiga, ada gunung meletus, ada angin topan dan angin jatuh, dan ada angin dan perubahannya. Kemudian ada banjir. Nah, banjir tadilah yang Ibu sebut bahwa bencana alam ini terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, coba adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu bagaimana bisa terjadinya banjir? Ya, benar sekali. Kenapa? Jika kita manusia sering membuang sampah di selokan, sering membuang sampah di sungai, kemudian hujan turun dengan sangat deras, kemungkinan selokan ataupun banjir tersebut akan tersumbat karena adanya banyak-banyak sampah, kemudian air akan naik menjadi tinggi. Nah, demikian beberapa penjelasan Ibu mengenai gejala alam ataupun bencana alam. Kiranya adik-adik sekalian dapat mengerti penjelasan yang Ibu sampaikan. Namun pelajaran kita tidak sampai di sini saja. Ibu harap adik-adik sekalian membaca kembali materi yang kita pelajari hari ini di rumah supaya dapat lebih memahaminya. Untuk meningkatkan pengetahuan ataupun menguji pengetahuan ataupun kemampuan kalian dalam materi ini, Ibu memberikan tugas di halaman 121, kiranya dapat dikerjakan dengan baik dan benar, yaitu akan ditugaskan ataupun akan dikumpul di minggu depan. Baiklah, sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.